Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas besar pemodelan proses bisnis dengan studi kasus PT Sri Mutiara Alam. Saya Ilmi Syahban Hasanuddin dengan NIM 1202220122 dan teman saya Rian Baturuni dengan NIM 1202222. sejarah PT Sri Mutiara Alam berdiri pada 12 Juli 2009. Perusahaan ini adalah sebuah perusahaan ekspedisi yang dimana rute perjalanannya yaitu dari Jawa Timur, tepatnya di kota Probolinggo menuju Pulau Papua. Barang yang dibawa ke Papua berupa sembako dan barang titipan, lalu di Papua menuju kembali ke Probolinggo membawa barang berupa kayu bahar. Struktur organisasi perusahaan Sri Mutiara Alam. Yang pertama ada komisaris di Alam, direktur utama Hikmawati, manajer umum Muhammad Rifai, direktur Abu Bakar, kepala gudang Khalifah, bagian logistik Anjawati, bagian keuangan Weni Siskawati, dan admin gudang Akbar. Berikut adalah value chain dari PT Sri Mutiara Alam. Dan berikut adalah portofolio dari PT Sri Mutiara Alam. Berikut adalah BPMN proses bisnis penitipan barang. Pertama, proses bisnis dimulai ketika customer mengajukan penitipan barang ke perusahaan PT Sri Mutiara Alam. Dokumen pengajuan penitipan barang diterima oleh bagian logistik perusahaan dan bagian logistik memeriksa dokumen perusahaan. Dokumen tersebut, setelah itu bagian logistik menentukan apakah menerima pengajuan penitipan barang tersebut atau tidak. Jika pengajuan ditolak, maka bagian logistik mengirimkan pesan penolakan customer. Jika pengajuan diterima, maka bagian logistik mengirimkan permintaan pengiriman barang ke customer, lalu customer mengirimkan barang dan barang diterima oleh bagian logistik. Bagian logistik lalu melakukan identifikasi barang. Setelah itu membuat dokumen barang titipan, kemudian bagian logistik mengirim barang ke bagian keuangan untuk dihitung harganya. Lalu barang diterima oleh bagian keuangan, lalu bagian keuangan menentukan harga. Setelah harga ditentukan, bagian keuangan mengirim invoice ke customer dan bagian keuangan menerima bukti pembayaran. Lalu bagian keuangan mengirim barang ke kepala gudang. Kepala gudang lalu melakukan pelabelan barang bersamaan dengan pencatatan barang. Setelah itu kepala gudang menyimpan barang. Kepala gudang lalu memberikan informasi tentang barang yang telah disimpan ke bagian logistik. Bagian logistik lalu memberikan informasi tersebut ke customer dan proses bisnis pun berakhir. Selanjutnya ada proses bisnis loading barang. Proses bisnis loading barang dimulai dengan pihak kapal mengirim permintaan loading barang. Setelah itu kepala gudang akan memverifikasi permintaan loading barang. Setelah itu meminta admin gudang untuk membuat dokumen list barang. Setelah admin gudang membuat dokumen list barang, admin gudang akan meminta persetujuan dokumen list barang dan kepala gudang akan menyetujui dokumen yang akan disiapkan admin. Lalu kepala gudang akan meminta admin untuk menyiapkan barang yang akan di-loading. Setelah barang disiapkan oleh admin, barang akan diserahkan kepada bagian logistik. Setelah barang diterima oleh bagian logistik akan menyusun penjadwalan
loading barang. Bagian logistik akan menginformasikan penjadwalan login barang kepada pihak kapal selaku pihak eksternal. Lalu barang akan disiapkan di area loading. Lalu bagian logistik akan menginformasikan barang telah siap untuk di loading ke kapal. Setelah pihak kapal menerima pemberitahuan kapal telah bersandar, bagian logistik akan melakukan loading barang. Setelah loading barang selesai, pihak logistik akan menginformasikan secara bersamaan kepada kepala gudang dan kepada pihak kapal bahwa loading barang telah selesai. Setelah itu, kepala gudang akan memberikan dokumen list barang kepada pihak kapal. Proses loading berakhir. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.